Setelah mendengar cerita Mbah Drono, Rara dan Kakang Gali duduk dalam keheningan sejenak, mencerna semua informasi yang baru saja mereka dapatkan. Rara adalah orang pertama yang memecahkan kesunyian. Kita harus membantu Putri Anjani. Aku tidak bisa membiarkan rohnya terus menderita, kata Rara dengan tekad yang kuat. Kakang Gali menghela napas. Aku mengerti perasaanmu, Rara, tapi ini bukan hal yang bisa kita lakukan sembarangan. Mbak Drono bilang, banyak yang mencoba dan tidak pernah kembali. Tapi kita punya sesuatu yang mereka tidak punya, balas Rara. Kita punya cerita lengkap dari Mbak Drono, dan aku merasa ada sesuatu yang menghubungkanku dengan Putri Anjani. Aku tidak bisa menjelaskannya, tapi aku merasa ini adalah tugasku. Kakang Gali memandang Rara dengan tatapan serius. Ia tahu betapa keras kepala Rara, dan ia juga tidak ingin melihatnya terluka. Akhirnya, ia mengangguk perlahan. Baiklah, tapi kita harus merencanakan semuanya dengan matang. Kita tidak bisa asal terjun ke Telaga Warna tanpa persiapan. Rara tersenyum lega. Terima kasih Kakang Gali. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Rara dan Kakang Gali memutuskan untuk mempersiapkan diri sebelum memulai petualangan mereka. Mereka pergi ke pasar desa untuk membeli perlengkapan yang diperlukan, seperti tali, obor, dan bekal makanan. Saat mereka berjalan, Rara memperhatikan bahwa warga desa mulai memandang mereka dengan curiga. Beberapa bahkan berbisik-bisik saat mereka lewat. Apakah mereka tahu apa yang kita rencanakan? Tanya Rara dengan suara rendah. Warga desa punya firasat yang kuat, Rara. Mereka mungkin merasa ada sesuatu yang tidak biasa, jawab Kakang Gali. Setelah membeli semua yang mereka butuhkan, Rara dan Kakang Gali kembali ke rumah Rara untuk merencanakan langkah mereka. Mereka memutuskan untuk pergi ke Telaga Warna keesokan paginya saat matahari mulai terbit. Menurut Mbak Drono, pagi hari adalah waktu teraman untuk mendekati danau, karena kekuatan roh jahat lebih lemah di bawah sinar matahari. Malam itu, Rara tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan bayangan Putri Anjani dan apa yang mungkin menunggu mereka di Telaga Warna. Ia mengambil buku catatannya dan mulai menulis semua yang ia ketahui tentang legenda itu. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di jendelanya. Ia membuka jendela dan melihat Kakang Gali berdiri di luar. Aku tidak bisa tidur, kata Kakang Gali. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa? Apa kau merasa kita tidak boleh pergi besok? Tanya Rara. Bukan itu. Aku hanya punya firasat buruk. Tapi aku tahu kita harus melakukan ini. Aku hanya ingin memastikan kau siap, jawab Kakang Gali. Rara tersenyum kecil. Aku siap, Kakang Gali, dan aku berjanji akan berhati-hati. Keesokan paginya, Rara dan Kakang Gali berangkat ke Telaga Warna dengan perlengkapan lengkap. Saat mereka tiba, danau terlihat tenang, airnya berkilauan di bawah sinar matahari pagi. Namun, suasana mistis masih terasa kuat. Kita harus mencari batu yang kau sentuh kemarin, kata Kakang Gali. Mungkin itu adalah pintu masuk ke tempat permata hati disembunyikan. Rara mengangguk dan memimpin jalan ke tepi danau. Setelah beberapa saat mencari, mereka menemukan batu itu. Ukiran simbol-simbol kuno masih terlihat jelas. Bagaimana kita membukanya? Tanya Rara. Menurut Mbah Drono, kita harus menawarkan sesuatu sebagai persembahan, jawab Kakang Gali. Ia mengeluarkan seikat bunga yang ia petik dari hutan dan meletakkannya di depan batu itu. Tiba-tiba, tanah di sekitar batu itu mulai bergetar dan air danau bergolak. Sebuah celah muncul di tanah, mengungkapkan tangga yang menuju ke bawah. Rara dan Kakang Gali saling memandang. Ini dia, kata Rara dengan suara bergetar. Kita harus tetap bersama, kata Kakang Gali, memegang tangan Rara erat-erat. Dengan hati berdebar, mereka mulai menuruni tangga itu, memasuki kegelapan yang menunggu di bawah Telaga Warna. Tangga yang mereka turuni terasa dingin dan lembab. Dinding di sekitarnya dipenuhi lumut dan udara terasa berat. Rara memegang obor yang mereka bawa, sementara Kakang Gali memegang tali dan perlengkapan lainnya. Suara langkah mereka bergema di lorong sempit itu, menambah suasana mencekam. Kita harus tetap waspada.
bisik Kakang Gali. Aku tidak tahu apa yang menunggu kita di sini. Rara mengangguk, matanya terus memindai sekeliling. Tapi kita tidak punya pilihan lain. Putri Anjani membutuhkan bantuan kita. Setelah beberapa menit menuruni tangga, mereka tiba di sebuah ruangan besar. Ruangan itu dipenuhi dengan patung-patung kuno yang menggambarkan sosok-sosok manusia dengan ekspresi ketakutan. Di tengah ruangan, terdapat sebuah altar dengan ukiran yang mirip dengan simbol di batu di atas. "Lihat itu," kata Rara, menunjuk ke altar. Mungkin itu petunjuk untuk menemukan permata hati. Mereka mendekati altar itu dengan hati-hati. Saat Rara mengamati ukirannya, ia melihat tulisan kecil yang berbunyi, "Hanya yang tulus hatinya yang bisa melewati ujian ini." Tiba-tiba, pintu di belakang mereka tertutup dengan suara keras. Rara dan Kakang Gali berbalik, panik. "Kita terjebak," teriak Rara. "Tenang, kita harus mencari cara untuk membuka pintu ini," kata Kakang Gali mencoba menenangkannya. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, ruangan itu tiba-tiba diterangi oleh cahaya terang. Dari dinding muncul bayangan-bayangan yang bergerak, seolah menari-nari. Suara bisikan mulai terdengar mengulang-ulang kata, "Tulus, tulus, tulus." Rara merasa pusing, tetapi ia berusaha fokus. Ini pasti ujian yang Badrono bicarakan. Kita harus membuktikan bahwa kita tulus. "Tapi bagaimana?" tanya Kakang Gali, yang juga terlihat kebingungan. Rara menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Ia mencoba mengingat alasan sebenarnya ia datang ke sini, untuk membantu Putri Anjani, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Tiba-tiba, cahaya itu meredup dan bayangan-bayangan itu menghilang. Pintu di depan mereka terbuka perlahan, mengungkapkan lorong berikutnya. "Kita berhasil," kata Rara, tersenyum lega. "Tapi ini baru awal," kata Kakang Gali. Wajahnya masih serius. Lorong berikutnya membawa mereka ke sebuah jembatan kayu yang terlihat rapuh. Di bawah jembatan, terdengar suara air yang mengalir deras, meski mereka tidak bisa melihatnya karena kegelapan. "Kita harus menyeberang," kata Rara. "Tapi jembatan ini terlihat tidak aman," kata Kakang Gali, ragu. "Kita tidak punya pilihan lain," jawab Rara. Mengambil langkah pertama. Saat mereka berjalan di atas jembatan, kayu-kayu itu berderak dan bergoyang. Rara mencoba untuk tidak melihat ke bawah, tetapi suara air yang mengalir deras membuatnya semakin gugup. Tiba-tiba, salah satu papan jembatan patah dan Kakang Gali hampir terjatuh. "Kakang Gali," teriak Rara, berusaha meraih tangannya. "Aku baik-baik saja," kata Kakang Gali, berpegangan erat pada tali yang mereka bawa. Dengan susah payah, mereka berhasil menyeberang. Saat mereka tiba di sisi lain, jembatan itu runtuh sepenuhnya, menghilang ke dalam kegelapan. Setelah berhasil melewati jembatan rapuh, Rara dan Kakang Gali memasuki ruangan berikutnya. Ruangan ini dipenuhi dengan cermin-cermin besar yang memantulkan bayangan mereka dari berbagai sudut. Suasana terasa aneh dan menegangkan, seolah-olah cermin-cermin itu memiliki kehidupan sendiri. "Ruangan ini terlihat tidak berbahaya, tapi aku punya firasat buruk," kata Kakang Gali, matanya waspada. "Kita harus berhati-hati," jawab Rara, mencoba untuk tetap tenang. Saat mereka melangkah lebih jauh, cermin-cermin itu tiba-tiba mulai bergerak, mengelilingi mereka. Bayangan Rara dan Kakang Gali di cermin mulai berubah, menunjukkan versi mereka yang lebih gelap dan menyeramkan. "Lihat itu," teriak Rara, menunjuk ke cermin di depannya. Bayangannya sendiri tersenyum sinis, seolah menantangnya. "Jangan terpancing," kata Kakang Gali. "Ini pasti bagian dari ujian." Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar, dan cermin-cermin itu mulai mendekat, mempersempit ruang gerak mereka. Rara dan Kakang Gali harus berpikir cepat untuk menemukan cara keluar dari ruangan ini sebelum terjebak. Rara memperhatikan bahwa ada simbol kecil di setiap cermin, mirip dengan simbol yang mereka temukan di altar sebelumnya. "Lihat simbol itu, mungkin itu kuncinya," kata Rara. "Tapi apa artinya?" tanya Kakang Gali.
Rara mencoba mengingat apa yang Mbak Drono katakan tentang simbol-simbol kuno. Tiba-tiba, ia teringat bahwa simbol itu mewakili ketulusan hati. Kita harus menunjukkan ketulusan kita, kata Rara. Cermin ini mungkin mencerminkan ketakutan dan keraguan kita. Jika kita bisa mengatasinya, kita bisa keluar dari sini. Kakang Galih mengangguk. Baiklah, mari kita coba. Mereka berdiri berhadapan dengan cermin masing-masing, mencoba untuk tetap tenang dan fokus pada niat baik mereka. Bayangan gelap di cermin perlahan mulai memudar, dan cermin-cermin itu berhenti bergerak. Pintu di ujung ruangan terbuka perlahan, mengungkapkan lorong berikutnya. Kita berhasil, kata Rara, tersenyum lega. Tapi kita harus tetap waspada. Ujian berikutnya mungkin lebih sulit, kata Kakang Galih.